Good afternoon, Ma'am Alfati and everyone. Thank you for coming to this presentation. Today, we will presentation about international market and evolution international market. We are from Group 1. Let me introduce myself and my partners. I'm Yumna Sekar Utami, and my partners are Lucky Monik Sabatini, Muhammad Ashraf Zaki, and Rakamuya Farandi. Topik materi yang akan kami presentasikan pada hari ini, yang pertama ada ruang lingkup pemasaran internasional, yang kedua ada konsep pemasaran internasional, yang ketiga sistem informasi internasional, dan yang keempat klasifikasi pemasaran internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang, perusahaan, dan layanan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada tugas pemasaran internasional. Lingkaran paling dalam menggambarkan elemen yang dapat dikendalikan yang merupakan area keputusan pemasar. Lingkaran kedua meliputi elemen-elemen lingkungan di rumah yang memiliki beberapa efek pada keputusan operasi asing, dan lingkaran luar mewakili unsur-unsur lingkungan asing untuk setiap pasar asing di mana pemasar beroperasi. Bagian luar lingkaran menggambarkan setiap pasar asing di mana perusahaan dapat melakukan bisnis yang menyajikan masalah terpisah yang melibatkan beberapa atau semua elemen yang tidak dapat dikendalikan. Demikian, semakin banyak pasar luar negeri, suatu perusahaan melakukan pemasaran di luar negeri, maka semakin besar kemungkinan variasi faktor lingkungan asing dengan yang untuk bersaing. Kemudian ada tahap pemasaran internasional. Yang pertama itu ada pemasaran asing tidak langsung. Pemasaran asing tidak langsung itu adalah perusahaan pada tahap ini sudah menjual barang dagangannya ke luar negeri. Namun, perusahaan masih memfokuskan produknya itu di dalam negeri. Cara menjual barang ke luar negeri masih melalui hubungan langsung dengan perusahaan pemesan atau distributor domestik yang menjual produknya ke luar negeri. Selanjutnya, itu ada pemasaran asing secara jarang. Surplus sementara yang disebabkan oleh variasi dalam tingkat produksi atau permintaan dapat berakibat pemasaran jarang di luar negeri. Surplus dicirikan oleh sifatnya yang sementara. Oleh karena itu, penjualan ke pasar luar negeri dibuat sebagai barang tersedia. Dengan sedikit atau tidak ada niat mempertahankan representasi pasar yang berkelanjutan, karena permintaan domestik meningkat dan menyerap surplus, aktivitas penjualan asing berkurang atau bahkan ditarik. Pada tahap ini, sedikit atau tidak ada perubahan terlihat dalam organisasi perusahaan atau lini produk. Lalu yang ketiga ada pemasaran asing secara teratur. Pada tingkat ini, perusahaan memiliki kapasitas produktif permanen yang dikhususkan untuk produksi barang dan jasa yang akan dipasarkan di pasar luar negeri. Suatu perusahaan dapat memperkerjakan orang asing atau domestik perantara luar negeri, atau mungkin memiliki tenaga penjualan sendiri atau anak perusahaan penjualan di negara lain yang memiliki fokus utama operasi dan produksi adalah layanan kebutuhan pasar domestik. Namun karena permintaan luar negeri tumbuh, produksi dialokasikan untuk pasar luar negeri dan produk dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu pasar asing. Yang keempat, ada pemasaran internasional. Perusahaan dalam tahap ini berkomitmen penuh dan terlibat dalam kegiatan pemasaran internasional. Perusahaan semacam itu mencari pasar di seluruh dunia dan menjual produk yang merupakan hasil produksi yang direncanakan untuk pasar di berbagai negara. Perencanaan ini umumnya tidak memerlukan pemasaran, namun produksi barang di luar pasar domestik. Pada saat ini, sebuah perusahaan menjadi perusahaan pemasaran internasional atau multinasional. Lalu materi yang selanjutnya, yang kedua yaitu konsep pemasaran internasional. Yang pertama ada ethnocentric orientation atau orientasi etnosentris. Pada orientasi ini, negara asal lebih unggul dibandingkan dengan negara di seluruh dunia. Perusahaan berasumsi pada strategi domestik adalah yang terbaik dan lebih unggul dibandingkan strategi yang bersumber dari pihak asing. Etnosentrisme ini muncul karena ada dominasi dari satu budaya atas budaya lainnya, dan dominasi itu tidak hanya terkait dengan budaya, melainkan juga terkait
dengan keterampilan teknik, manual, mental, sampai etika dan moral. Lalu yang kedua ada polycentric orientation atau orientasi polisentris, bahwa setiap negara berbeda dan cara meraih kesuksesan yaitu dengan menyesuaikan diri dengan perbedaan dari setiap negara. Anak perusahaan didirikan di luar negeri dan setiap anak perusahaan yang nantinya bekerja secara independen dan menetapkan tujuan dan rencana pemasarannya sendiri. Dari orientasi ini juga diasumsikan bahwa suatu tindakan manajer di berbagai negara tidak perlu dikendalikan secara ketat oleh kantor pusat di negara domestik dan memberikan kesempatan dalam bertindak. Lalu yang ketiga ada regiocentric orientation atau orientasi regiosentris, bahwa perusahaan memandang wilayah regional sebagai suatu pasar. Pada orientasi ini, perusahaan memandang wilayah regional seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba untuk mengembangkan strategi pemasaran yang terpadu secara regional atau dunia. Contoh dari orientasi regiosentris ini itu seperti pasar ASEAN. Lalu yang keempat ada geocentric orientation atau orientasi geosentris. Perusahaan memandang seluruh dunia sebagai pasar potensial dan berusaha untuk mengembangkan strategi global yang terintegrasi. Pada orientasi ini berfokus untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi dan hal tersebut dapat memicu peningkatan kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan dengan menggunakan sumber daya global secara efisien. Baik, saya akan melanjutkan mengenai sistem informasi pemasaran internasional. Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Berikut adalah komponen dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama yaitu komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan, mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran, lalu peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Lalu setelah adanya input, komponen selanjutnya adalah model pemasaran. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan, harga pokok, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi, fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling efektif, dan yang terakhir yaitu persetujuan kredit. Lalu setelah model ditentukan, yang ketiga yaitu komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Lalu yang terakhir adalah komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Lalu yang terakhir, subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Setelah komponen, di sini sistem informasi pemasaran internasional pada intinya memfokuskan pada pendistribusian promosi serta penentuan harga barang jasa ke ranah yang lebih luas, yaitu internasional, mengarahkannya dan menyesuaikan kondisi yang dituju. Oke, next, Kak. Selanjutnya, di materi yang keempat dan terakhir, yaitu ada klasifikasi pemasaran internasional. Yang pertama itu ada bisnis pertanian dan pertambangan, yaitu bisnis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral tambang. Nah, contohnya itu kalau di pertanian atau perkebunan, yaitu ada singkong, padi, kelapa sawit, karet, dan lain-lain. Terus kalau di pertambangan itu ada emas, perak, nikel, minyak bumi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada bisnis finansial, yaitu bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Nah, kalau di bisnis finansial itu contohnya seperti saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada bisnis informasi,
yaitu bisnis yang menghasilkan keuntungan, terutama dari penjualan kembali properti intelektual atau intellectual property, yang biasanya disebut juga hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Lebih mudahnya, hak kekayaan intelektual ini dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil kreativitas intelektual pembuatnya. Objeknya yaitu karya-karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia yang membuatnya. Contohnya seperti hak cipta, hak kekayaan industri yang terdiri dari paten, merek, desain industri, lalu ada tata letak, desain, terus indikasi geografis, dan rahasia dagang. Lalu yang keempat ada bisnis utilitas, yaitu bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik dan air, yang biasanya didanai oleh pemerintah. Nah, kalau dalam bisnis utilitas ini, contohnya seperti PLN dan PDAM. Lalu yang kelima ada bisnis real estate, yaitu bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti rumah dan bangunan. Nah, contoh bisnis real estate yaitu seperti pembuatan perumahan, townhouse, seperti yang dilakukan Summarecon. Selain itu, mereka juga membuat mall-mall yang sudah tersebar luas di daerah-daerah besar di Indonesia, seperti Summarecon Mall Bekasi, Summarecon Mall Serpong, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada bisnis transportasi. Di dalam bisnis transportasi yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi lain. Nah, di dalam bisnis transportasi, kami dapat mengambil contoh pada transportasi penerbangan, yaitu Garuda Indonesia. Lalu pada transportasi air, ada kapal feri yang melayani pengangkutan pulau ke pulau. Lalu di transportasi darat, ada Moda Raya Terpadu atau MRT. Lalu ada Transjakarta, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus yaitu internasionalisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi persaingan di pasar internasional. Strategi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada strategi produk. Itu yang pertama, melakukan inovasi terus-menerus. Dengan pasar yang luas hingga ke mancanegara, Indofood juga mengembangkan rasa Indomie berdasarkan wilayah. Antara lain itu yang pertama ada Indomie goreng spesial, yang kedua Indomie goreng cabai hijau, yang ketiga Indomie goreng rendang, yang keempat Indomie goreng pedas, yang kelima Indomie rasa soto Medan, yang keenam Indomie rasa mie celor, yang ketujuh Indomie rasa sop buntut, dan yang kedelapan Indomie rasa mie kocok Bandung. Lalu yang kedua itu standarisasi produk. Indomie merupakan makanan khas Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi. Salah satu keunggulan Indomie adalah cita rasa yang dapat diterima di seluruh dunia. Oleh karena itu, kegiatan produksi yang dilakukan Indomie telah terstandarisasi di seluruh pabriknya di dunia, baik di segi kemasan dan produk untuk mempertahankan kualitas dan rasa. Indomie memiliki fokus dalam penguatan cita rasa dan brand untuk produk-produk yang sudah ada. Hal ini terlihat dari desain kemasan yang tidak banyak berubah dan cenderung kaku. Tidak ada inovasi dalam desain produk dan kemasan dimaksudkan untuk menguatkan brand dan ingatan konsumen akan Indomie. Strategi yang ketiga adalah mempertahankan kualitas. Untuk menembus pasar internasional, perusahaan mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Indofood juga telah memenuhi persyaratan standar internasional bagi eksportir untuk masuk ke beberapa negara tertentu dalam bentuk sertifikasi ISO 9001 tahun 2008, HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points, dan sertifikat halal. Karena bila tidak ada jaminan keamanan tersebut, toko retail tidak mau menjual produk Indomie karena ditolak oleh konsumen.
Lalu yang di strategi keduanya ada penentuan lokasi. Yang pertama itu ada saluran distribusi. Tahapan distribusi Indomie adalah dari produsen, wholesaler, retailer, baru sampai ke konsumen. Di wholesaler ini diantaranya ada seperti Giant, Hypermart, dan Carrefour. Kalau untuk di retailer ini terdapat seperti Indomaret, Alfamart, dan penjual warung yang kelontongan. Sedangkan di pasar luar negeri seperti di Amerika dan Australia, Indomie dapat ditemukan di supermarket Asia seperti Lion Supermarket, Marina Food, dan Range Market. Daftar distributor utama dari PT Indofood adalah ada PT Indomarko Adiprima, PT Tristama Makmur, PT Putri Daya Usaha Utama, PT Semako Mandiri Corporation, dan PT Sereko Reksa Corporation. Lalu yang kedua ada wilayah penjualan. PT Indofood mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara di Afrika. Bahkan konsumen dari Nigeria merupakan yang terbesar di seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri, penjualan Indomie sudah menyeluruh dari Sabang hingga Merauke. Lalu yang ketiga ada lokasi gerai. Lokasi gerai sudah ada di Indonesia, beberapa negara ASEAN, dan juga Amerika dan Eropa. Lokasi pabriknya tersebar di 15 kota, di antaranya ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Hal ini bertujuan agar produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar, serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Lalu yang keempat ada membangun pabrik di luar negeri. Indofood dalam melakukan ekspansi, selain mengekspor Indomie, mereka juga membangun pabrik produksi Indomie di luar negeri. Selain di negara tetangga Malaysia, Indofood juga telah membuka pabrik di benua Afrika, antara lain pabrik di Afrika Selatan, Mesir, Nigeria, dan Kenya. Oke, selanjutnya adalah strategi perikanan yang digunakan oleh Indomie. Indomie meluncurkan strategi pemasaran yang lebih komprehensif yang menunjukkan jati diri Indofood sebagai pemimpin pasar. Indomie disegarkan dengan kampanye selera Nusantara yang lebih modern. Melalui kampanye ini juga, Indomie memperkuat brand engagement-nya dengan para pencinta Indomie. Dan tentunya akan meningkatkan brand loyalty terhadap Indomie. Di sini ada 3 hal yang menjadi poin dari strategi perikanan Indomie. Yang pertama yaitu new way about conversation, communitization, and collaboration. Sini Indomie menitik beratkan pada jenis marketing baru yaitu adanya conversation, lalu adanya komunitas, serta adanya kolaborasi. Lalu yang kedua adalah storytelling, creates brand advocates. Pada perikanan, Indomie meletakkan adanya cerita yang makin memperbaiki perikanan yang Indomie lakukan. Lalu yang terakhir adalah Indomie is a legacy brand that has a great charisma. Indomie di sini menegaskan kembali bahwa mereka adalah brand yang memiliki karisma yang kuat. Oke, terakhir. Lalu ada strategi yang terakhir yaitu strategi penetapan harga. Penetapan harga produk mie instan di Indonesia berbeda dengan produk Indofood lainnya. 2 target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk membidik target kalangan menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan dengan sudah dimilikinya brand mie instan dan produk yang lebih elegan. Strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing atau sedikit lebih mahal, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu, target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Super Mie dan Sari Mie. Dan strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Maka dari itu, metode penetapan harga yang dipilih adalah metode markup pricing. Karena dengan metode ini dapat menentukan laba sesuai dengan keinginan perusahaan.
And that's bring us to the end of our presentation. Thank you for listening to our presentation. I hope that what we have shared will be beneficial for all of us. And I would like apologize to you guys if there's any mistake from us. Thank you for your attention. Goodbye everybody and see you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.